Bisa ngerekam. Oke. Oke, langsung aja kali ya, nggak perlu pembukaan. Kita kayak biasa aja lah ngobrol. Ini Pak Dewa, dengar suara Ya, saya nggak? dengar Barangkali Mas. nge-lag. Cuman saya mungkin ya agak nge-lag tadi sempat karena di tempat saya nih yang agak putus-putus time out. Oh gitu, oke. Dimatiin aja kali ya kameranya ya, biar nggak Ya, ngemuk. saya punya saya matiin ya, nggak apa-apa ya. Nanti Oke. kalau ada teman baru lagi kita on lagi bentar untuk perkenalan, terus habis itu matiin lagi gitu. Nah, Oke, ini ada kalau Mbak Indonesia. Panggilannya apa ya? Mbak Ica ya. Biasanya sih Indonesia jadinya Ica atau Anissa jadinya Ica. Biasanya, nggak tahu juga. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Mbak Ica. halo Mbak Ica. Oh, jawabnya via chat. Oh, waalaikumsalam. Oke, via chat. Oke, jadi ini monggo Mas Arif, mau Mas Arif dulu atau gimana? Kalau dari saya sih teman-teman terima kasih sudah join. Ada lagi nih Naura Nadifa. Ini udah record ya? Eh, Di situ Pak. Kenapa? Udah record ya? Katanya tadi udah recording sih, udah Udah ya recording. tulisannya ya? Oke. Udah recording. Ya, karena ada teman-teman baru. Halo, salam kenal. Saya Sri Dewanto Pinuji, salah satu temannya Mas Arif yang membantu di kelas menulis media ya, teman-teman. Jadi nanti kalau saya takutnya saya ditanya soal cerpen gitu ya, meskipun saya tahu dikit-dikit, tapi kan kalau teori saya nggak paham gitu. Udah deg-degan aja kemarin tuh. Ada saya lihat di IG-nya Detak Pustaka kan, ada yang nanya apa itu point of view ya kalau nggak salah point of view satu Iya, dua. Waduh ini apa gitu. Tapi nggak apa apa yang sih. saya cerpen? Ya, kita mungkin nanti gini aja Mas Arif, kalau misalnya dari teman-teman ada pertanyaan, terus ya monggo diajukan. Kalau misalnya saya bisa, nanti saya bisa jawab. Kalau nggak bisa, Mas Arif yang bantu jawab. Kalau kami berdua nggak bisa, berarti kita keep ya, kita keep untuk kita simpan untuk nanti kita sampaikan ke mentor yang lain gitu. Teman-teman, saya nggak tahu ini Mas Arif mau ada semacam pembukaan atau enggak, tapi kalau nggak ada, saya Langsung persilahkan kalau aja, ada. Pak Dewa, langsung Oke. aja. Ya, jadi mungkin kalau dari saya sih saya kemarin request ya ke Mas Arif kalau bisa kita jangan kayak materi gitu-gitu ya karena sudah sore menjelang buka gitu. Terus Santai-santai aja. energinya kan mungkin tinggal berapa ya? Mungkin tinggal 60% gitu. Emosi tingkat tinggi, lapar dan lain-lain. Jadi saya mungkin eh, nggak akan ada semacam paparan seperti itu enggak, tapi kita berdiskusi saja ya teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, terutama materi saya itu di kelasnya Detak Pustaka mengenai menulis untuk media online itu terutama itu. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk membuat semacam opini yang dikirimkan ke media online, misalnya eh, apa ya, Kumparan, Kompasiana, kemudian itu ada lagi Indonesiana, terus Republika bikin baru lagi apa gitu. Nah itu boleh mengajukan pertanyaan. Tetapi kalau di luar itu juga boleh, siapa tahu saya bisa membantu juga. Gitu. Saya tidak mempunyai semua jawabannya ya, tapi berdasarkan pengalaman, mungkin sedikit perkenalan. Eh, Sebentar.
Semoga sudah terlihat ya di situ. Nama saya Sri Dewanto Pinuji. Saya menulis di berbagai media online, tapi kemudian saya juga mempunyai blog juga di pinuji.net. Saya juga suka membuat konten di Instagram, lagi belajar di YouTube. Terus ini yang paling membuat saya bangga sebenarnya, yaitu yang paling akhir saya punya 2 anak kembar gitu ya, cewek, usianya baru 7 tahun. Nah ini yang paling kenapa? Karena paling rumit ya. Kalau nulis-nulis itu menjadi mudah setelah punya anak gitu. Artinya tingkat kesulitannya jauh berbeda. Oke, beberapa media tempat saya menulis, saya pernah lolos di Kompas, terus di Republika juga pernah, di Jakarta Post pernah. Dulu ada Beritagar, sekarang udah jadi Kata Data atau Lokadata gitu, saya lupa. Di Hipwi pernah juga. Nah ini beberapa yang saya suka mengirimkan tulisan. Meskipun ada beberapa yang user generated content ya, misalnya Kompasiana, Kumparan itu relatif lebih mudah untuk menembus editornya ya. Kalau Jakarta Post terus Republika itu memang ada dedicated editor yang dia bertugas untuk memeriksa semua artikel yang masuk dan kemudian nanti menentukan mana yang terbit dan mana yang tidak terbit gitu. Tetapi kalau Kompasiana terus Kumparan apalagi ya, Diksi, Hipwi itu kita pokoknya menulis dulu di sana, terus kemudian nanti kalau nggak parah banget itu kemungkinan besar terbit gitu ya. Misal parah banget tuh maksudnya misalnya itu copy paste dari tempat lain tanpa menyebutkan sumbernya, terus ya semacam itulah. Jadi dia nggak mau ada copy paste gitu. Itu. Mungkin itu ya perkenalan dari saya. Silahkan kalau ada yang mau nimbrung langsung ya. Monggo teman-teman, Mbak Saskia yang lagi sibuk ada tugas, terus ini siapa? Mbak Nia, Mbak Ica, Mbak Naura, Mbak Meta. Mbak Meta mah dari Detak Pustaka ya Mas Arif ya? Iya, betul. Muhrifki. Halo Mbak Meta, terima kasih ya sudah memeriahkan grupnya. Terus ada Mbak Sri Rahayu, ada Mas Hisyam Abdullah. Mbak Nia Sweet kayaknya mau tanya ya. Silahkan Mbak Nia. Ya, ini tentang menulis di media ya, Kak ya. Sebenarnya yang bisa Iya, betul. peluangnya lebih besar diterima itu naskah fiksi atau non fiksi, atau artikel atau semacam cerpen, Kak. Itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau menurut sangat tergantung ke medianya ya. Misalnya kalau Detak Pustaka dia kan sangat Mas Arif ini spesifik, dia menerima cerpen, kemudian ada opini juga, terus tetapi yang berkaitan dengan menulis gitu ya. Pokoknya apapun misalnya maksudnya opini itu bukan berkaitan dengan misalnya kemarin ada kasus Ade Armando gitu, nggak bisa lah dimasukkan di Detak Pustaka gitu kan. Nah, artinya dia Mas Arif meskipun opini tapi opini yang berkaitan dengan menulis gitu. Nah sementara kalau ya kita harus Mbak Nia harus melihat juga medianya ya. Kalau misalnya saya terus terang untuk fiksi kurang begitu memahami. Saya masih bingung ya antara Wattpad dengan apa lagi ya, dengan Storyal, terus kemudian Mas Arif juga punya di Detak Pustaka juga bisa kirim cerpen. Nah itu saya masih mencoba memahami perbedaan-perbedaan di antara mereka gitu. Tapi kalau Mbak Nia tertarik membuat semacam opini, misalnya sekarang ini yang lagi tren tuh apa? Mungkin ada topik tertentu yang tiba-tiba terpikir. Saya tuh lagi ini kepikiran di desa saya itu soal adzan tuh loh Mbak. Bukan soal adzan, soal adzan. Jadi zaman dulu tuh di kampung saya itu azan itu misalnya jam 4:30 gitu. Tetapi saat ini karena ada
mungkin aliran baru gitu ya. Ada satu kelompok warga yang menganut itu, terus jadi sekarang di kampung saya yang kecil banget itu ada 2 azan gitu yang waktunya tuh berbeda gitu. Jadi agak membingungkan gitu. Jadi itu hal-hal yang mungkin bisa nggak tahu ya, mungkin menarik atau enggak, tapi bisa juga kayaknya ditulis menjadi opini. Nah, yang menarik adalah nanti seperti apa pendapat dari teman-teman mengenai suatu fenomena. Kalau opini sih kurang lebih seperti itu ya. Kalau cerpen saya terus terang punya ide-ide yang agak aneh ya. Misalnya kemarin, jadi masih terkait gitu antara opini dengan cerpen. Misalnya kayak Pak Jokowi kan sibuk mengumpulkan air dari seluruh Indonesia ya. Nah, dalam bayangan saya itu kalau misalnya dijadikan cerpen, gimana kalau tiba-tiba salah satu yang bertugas mengumpulkan air itu katakanlah nggak berhasil gitu, gagal gitu. Misalnya dia kan kriterianya harus air yang misalnya di Jawa Barat itu yang mempunyai nilai historis atau apapun di sana gitu ya. Tapi ternyata petugasnya itu katakanlah ngantuk atau gimana gitu, airnya itu jatuh gitu. Nah, misalnya terus dia mengganti dengan apalah gitu. Ternyata air di belakang sumurnya yang nggak punya nilai historis kayak gitu. Nah, itu nanti efeknya seperti apa kalau ketahuan kayak gitu. Jadi kayak saya punya pikiran-pikiran liar juga sih yang mungkin bisa dijadikan cerpen juga, nggak tahu juga sih. Tapi kurang lebih gitu. Tadi pertanyaan apa ya? Kok malah muter-muter? Eh, intinya Mbak Nia perlu mengetahui medianya itu apa gitu ya. Jadi apakah dia menerima fiksi atau enggak? Saya juga kurang tahu Mbak Nia ini tertariknya menulis fiksi atau opini. Tetapi yang paling ya kita harus research juga sih Mbak, medianya itu seperti apa? Apakah seperti Detik yang lebih berat ke berita gitu ya, atau seperti Detak Pustaka yang lebih balance antara menulis, tips menulis, kemudian berkaitan dengan menulis, terus kemudian ada cerpennya juga di situ diberikan ruang juga gitu, atau seperti Wattpad yang sama sekali tidak ada ruang untuk opini ya di sana karena kan kebanyakan cerpen gitu kan. Nah, itu yang mungkin yang pertama sih ini nanti saya bisa dimarahin Mas Arif ya karena sebenarnya mengganggu kelasnya beliau ini, kelasnya ngeblok gitu. Yang pertama adalah Mbak Nia perlu memutuskan ya membuat Santai blog kok, Pak, atau santai. ya sorry Mas, Mbak Nia perlu memutuskan yang pertama membuat blog sendiri dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya atau langsung mau ke media gitu. Misalnya kelebihan ngeblog gitu ya. Mbak Nia nggak khawatir berhadapan dengan editor karena kan yang punya blog Mbak Nia sendiri, mau apapun isinya langsung terbit gitu kan. Itu kelebihannya. Tapi kekurangannya mencari pembaca untuk blog itu satu PR tersendiri gitu. Sementara kalau situs yang lebih mapan, misalnya teman-teman Detak Pustaka kan dia punya pasukan untuk mempromosikan ya konten-kontennya. Kemudian kalau mungkin yang lain misalnya Kompasiana, Komparan itu juga sudah punya pembaca istilahnya. Nah, itu PR Mbak Nia untuk mencari pembaca itu lebih sedikit gitu. Dibandingkan kalau kita punya blog sendiri yang belum dikenal oleh orang gitu kan. Nah, persoalannya adalah untuk masuk ke media itu kan perlu latihan ya. Nah, saran saya sih membuat blog sendiri dulu untuk latihan, untuk PD dulu, terus kemudian nanti disebarkan ke lingkungan terdekat, misalnya ke mentornya, ke Mas Arif gitu. Mas, ini saya punya blog nih kayak gini, menurut Mas Arif gimana nih? Atau ke teman lain yang kalau mau tujuannya menulis ke media ya mungkin saya juga nggak apa-apa diinfokan gitu. Misalnya pengen masukan, terus kalau misalnya non fiksi mungkin ke mentor yang satu lagi Mas Amin, kalau yang berkaitan dengan fiksi ada Kak Dika gitu. Nah, jadi semua ada di Detak Pustaka, tenang aja. Jadi, tergantung dari Mbak Nia strateginya seperti apa, tingkat kepercayaan dirinya seperti apa gitu ya, maksudnya. Terus kemudian saya juga belum pernah membaca
karya Mbak Nia gitu. Nah, monggo nanti itu kurang lebih gambarnya seperti itu ya. Kalau misalnya mau mulai berkiprah di dalam dunia ini. Nah, cuman secara jujur saya perlu mengakui ya bahwa saya hidup bukan karena menulis gitu. Maksudnya saya punya pekerjaan yang lain ya. Tetapi pada proses saya mendapatkan pekerjaan itu peran menulis sangat besar juga gitu. Saya menunggu pertanyaan soal itu, baru nanti saya mau cerita. Gitu Mas Arief, kurang lebih Masuknya Mbak Nia. sebenarnya ke situ. Moga-moga menjawab ya. Masuknya ke situ, masalah karir. Iya, kemarin saya waktu itu sempat nimbrung ya soal karir dari menulis gitu. Jadi teman-teman saat ini kan kalau melihat di bursa atau di apa ya di lingkungan kerja gitu kan yang diminta dua sebenarnya. Yang pertama adalah menulis surat lamaran. Terus yang kedua itu menulis CV atau daftar riwayat hidup ya. Kalau zaman dulu tuh. Jadi yang diminta itu cuma dua itu, menulis surat lamaran sama menulis CV. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya teman-teman ini meningkatkan atau karena sangat bergantung pada dua hal ini. Kalau misalnya dua hal ini nggak bisa menarik perhatian yang disasar, ini nanti, sorry internet saya kayaknya nggak stabil ya. Apakah masih bisa didengar ya? Aman. Masih. Tes, Mas Arif? Aman. Masih ya? Masih. Oke. Ya, aman ya. Oke. Jadi itu teman-teman, misalnya teman-teman menemukan lowongan di koran atau website atau apapun ya. Di situ diminta untuk membuat surat lamaran dan CV. Jadi cuman itu saja sih. Makanya kemampuan menulis ini sangat pentingnya di situ. Nah, di CV itu juga akan sangat bagus kalau misalnya teman-teman sudah mempunyai contoh karya gitu. Misalnya apa ya, yang sekarang sedang tren kan banyak lowongan untuk content writer ya. Nah, ini kalau teman-teman bisa memasukkan contoh karya di dalam CV, itu akan mempermudah rekruter ya untuk atau apa perusahaan yang mempunyai lowongan itu untuk melihat karya teman-teman itu seperti apa gitu. Betul. Bahkan untuk Ya, itu. menerbitkan buku sekalipun kan butuh portofolio juga ya. Nah, Contohnya misal yang terbit gratis itu. Kan kita wajibkan untuk minimal pernah menulis esai. Kalau kemarin yang saya bikin program untuk orang Jombang itu, minimal udah menulis esai yang udah dipublikasikan. Tetap sih, meskipun kita penulis juga harus punya portofolio lain selain menulis buku. Termasuk media juga. Iya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau misalnya, ya intinya sih nggak ada ruginya ya belajar hal yang baik, misalnya menulis gitu. Karena meskipun itu nggak menjadi karir kita, tapi siapa tahu bisa membuka untuk rezeki gitu ya. Kayak Mas Arif juga mempunyai perusahaan ini karena hobinya dari awal menulis. Terus saya diajakin sama Mas Arif bisa ketemu teman-teman ini juga karena hobi saya menulis gitu. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya banyak lah yang manfaat dari itu. Gitu. Nah, silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan keterangan dari Mas Arif. Soalnya ternyata lumayan juga ya, karena ini kan kita nggak bisa minum ya sih. Jadi, oke Mas Arif, mau gantian Mas. Oh iya. Teman-teman barangkali ada yang mau diskusi. Sebelum saya bacakan di chat ya. Entah itu diskusi tentang kepenulisannya atau tentang karir di kepenulisan. Bisa kita bahas. Atau kita langsung bacakan aja ya Pak ya.
Kak. Ya, boleh, boleh. Oh, ini Nada. Oh, ada tuh. Gimana? Silakan, Kak. Mbak Rara. Selamat sore. Selamat sore. Boleh. Izin bertanya boleh ya? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Kak, sebenarnya aku tuh kan kayak pengen gitu ya. Baru kepikiran dan mau mulai buat novel gitu. Tapi sebenarnya lagi bingung, kayak kita tuh lebih baik banyak-banyak baca tuh di buku novel atau misalkan bisa di platform online misalnya kayak Wattpad gitu. Kayaknya ada kelebihan dan kekurangannya nggak sih kalau misalkan kita baca di antara itu gitu. Kasih Kak. Ya, sama-sama. Gimana nih Mas Arif? Mas Arif mau jawab? Gimana tadi? Diulang dikit aja. Saya nggak fokus. Mbak Rara pengen jadi novelis, cuman maksudnya Mbak Rara masih kebingungan apakah membaca novel atau membaca dari situs misalnya Wattpad atau yang lainnya gitu loh Mas. Kalau pengen jadi novelis. Oke. Dulu saya pernah nulis novel ya. Ada satu novel yang pernah saya tulis, judulnya itu Sip. Kalau teman-teman ketik di Google, download e-book komedi, itu pasti ada di peringkat 1, 2, 3. Itu gratis. Nah itu dulu pas saya nulis e-book ataupun novel itu, referensinya itu cuma, pas dulu saya baca itu bukunya siapa itu lupa, yang menembus waktu itu, tentang romance. Jadi untuk menulis novel pun kita butuh referensi yang sama seharusnya. Tapi bukan hanya novel aja, kita butuh referensi non-novel. Kayak misalkan di dalam novel kan nggak menentu kita tentang fiksi aja ya. Ada non-fiksinya juga, kita bahas realita juga. Gitu. Nah ini kurang 10 menit lagi. Nah kayak gitu. Atau kalau mau coba nulis sebagai uji coba ya, bisa nulis cerpen dulu. Dulu sebelum saya nulis novel juga saya nulis kumpulan cerpen. Judulnya itu kalau nggak salah, Salah Sangka. Itu juga saya terbitkan secara gratis. Saya share secara gratis. Ada 4 buku total yang saya tulis. Dan itu saya kasih secara gratis. Gitu, Pak Rara. Kalau dari Pak Dewa gimana? Ya, terima kasih Mbak Rara. Saya agak concern dengan waktu kita yang tinggal 10 menit ya. Apakah bisa misalnya Mbak Meta menyiapkan Zoom yang lain gitu Mas? Karena teman-teman ini sepertinya masih tertarik ya. Iya. Sambil saya juga udah maksudnya sayang juga karena kita sudah terkumpul gitu, terus tiba-tiba karena ini harus terpisah. Tapi kalau bisa misalnya Mbak Meta atau Mas Arif atau siapa gitu, Mbak Adilia kayaknya ada juga tadi, bisa menyiapkan Zoom berikutnya gitu ya. Jadi kita nanti kalau kepotong bisa gabung di Zoom berikutnya. Tapi perlu waktu. Nah, harapan saya nanti pas kita berakhir yang periode kedua nanti itu pas buka gitu. Jadi pas. Jadi untuk menghabiskan waktu daripada saya ini ya nganggur nggak jelas gitu. Nah, ini kan bisa berbagi info juga ke teman-teman. Oke, Mbak Rara, kalau dari saya ini kelihatan nggak ya layar saya? Udah. Di situ. Oke, jadi ada dalam semua proses ya, Kak, selalu ada sistemnya kayak input, proses sama outputnya gitu. Nah tadi Mbak Rara sudah jelas tujuannya untuk menulis novel. Hanya pertanyaannya adalah seperti apa inputnya, seperti apa prosesnya. Kalau hasilnya udah jelas gitu. Nah ini persoalannya adalah karena saya lagi seneng-senengnya berbagi soal atomic habit ya. Kita sebenarnya agak di warning gitu kalau membuat sasaran gitu. Karena kebanyakan orang berfokus pada sasaran, lupa membuat proses untuk menuju sasaran itu, sehingga akhirnya sasaran itu tidak tercapai. Nah, ketika sasaran tidak tercapai, itu malah nanti jadi stres dan yang lain gitu ya. Nah, dia menyarankan si James Clear ini, penulis Atomic Habit, agar kita berfokus pada prosesnya. Jadi
Itu yang pertama ya. Terus yang kedua kan sebenarnya pertanyaan tadi soal input. Sorry saya agak melebar sedikit. Input kalau menurut saya sih antara input membaca novel atau membaca Wattpad. Kalau saya pribadi saya lebih menyukai. Saya enggak berkompetensi untuk sebagai mentor fiksi ya, tapi dari pengalaman saya kan untuk terbitnya sebuah novel itu kan butuh proses ya Mas Arif ya. Dari penerbit sendiri kan dia menyeleksi gitu ya. Sementara apakah sistem seleksi itu ada nggak di Wattpad dan yang lainnya. Terus pernah nggak misalnya teman-teman ada menemukan ya misalnya novel tertentu yang sangat banyak peminatnya gitu. Itu di mana adanya gitu? Apakah di Wattpad ataukah di novel yang diterbitkan oleh para penerbit itu gitu pertanyaannya. Nah, mungkin dari situ bisa ketahuan mana sih novel yang lebih banyak dibaca, yang lebih berpengaruh, kemudian yang lebih diperhatikan orang atau ya kurang lebih begitu ya. Jadi dari inputnya mungkin Mbak Rara bisa menentukan setelah mendengar tadi ya. Moga-moga benar ya. Jadi kalau misalnya lebih banyak mana sih orang yang membaca novel dengan orang yang membaca di Wattpad gitu. Untuk misalnya genre yang sama, misalnya genre apa tadi, romantis atau apa gitulah. Ini lebih banyak mana? Terus lebih berpengaruh mana? Terus misalnya Mbak Rara benar-benar ingin menerbitkan novel nantinya, mana yang lebih worth it, lebih pantas untuk membuang-buang waktu itu antara belajar dari yang benar-benar atau belajar dari yang nggak benar gitu ya. Artinya waktu kita kan terbatas ya. Kalau misalnya dihabiskan untuk belajar dari yang kurang jelas gitu kan sayang juga gitu. Nah, itu yang pertama input. Jadi mohon maaf kalau saya nggak langsung memberikan jawaban ya, tapi barangkali pemikiran tadi bisa menjadi pemikiran bisa menjadi pemikiran untuk Mbak Rara. Yang kedua adalah proses. Nah ini kalau di Atomic Habits itu lebih ke sini ya. Jadi daripada bukannya jelek ya, artinya pengen menerbitkan novel itu bagus gitu. Tapi bagaimana lagi-lagi prosesnya gitu. Nah dia menanyakan apakah tiap hari kita itu sudah menulis atau membaca untuk memberikan nutrisi ya kepada kita sebagai penulis yang nantinya bisa melakukan proses menulis gitu. Nah, kalau misalnya dirasa hasil menerbitkan novel itu terasa terlalu berat gitu, itu bisa dipecah menjadi tiap hari Mbak Rara menulis atau Mbak Rara membaca gitu. Nah, nanti seperti Mas Arief tadi, akhirnya setelah sampai misalnya 15 cerpen itu bisa dibukukan dan akhirnya menjadi sebuah novel gitu. Jadi prosesnya bukan langsung hasilnya gitu ya, tapi ke proses perharinya gitu. Proses yang kecil-kecil itu yang istilahnya manageable yang bisa dikelola sama kita. Kalau untuk terbitnya novel kan mungkin masih butuh waktu yang panjang misalnya gitu. Jadi kadang-kadang orang malas gitu. Tapi Triksi, kalau Pak tiap Dewa. hari Kita ya, migrasi dulu aja kali ya. Oh iya, siap. Udah dapat ya? Udah. Boleh nggak pertanyaannya Mbak siapa tadi? Oh iya, Mbak... udah saya save. Oke. Teman-teman kita migrasi ya, sorry ya. Linknya di chat. Jadi kita live dulu ya? Kita taruh di ini aja, di trap ya.